Kalau uh, digigit ular, apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali dilakukan itu adalah kita menyebutnya sebagai teknik imobilisasi. Ini termasuk guide yang dikeluarkan oleh WHO, gitu. Kita memakai snake bite management yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2016 kalau saya nggak salah ya, mohon maaf. Itu juga dipopulerkan oleh Dr. Tri Maharani. Dan Dr. Tri Maharani juga beberapa kali bekerja sama dengan Aspera untuk mensosialisasikan mengenai teknik snake bite management ini, gitu. Bahwa kalau kita tergigit oleh ular, kita tidak lagi memakai teknik tourniquet, tidak perlu lagi diikat sampai darahnya berhenti, tidak ada lagi yang namanya sayatan insisi sampai darah segar keluar. Yang perlu kita lakukan adalah imobilisasi. Nah, bagaimana teknik imobilisasi? Sederhananya, kalau di tourniquet itu adalah diikat darahnya sampai berhenti, nah, kalau di imobilisasi, darahnya ini, tangan kita tetap diikat, dibebat, tangan tetap dibebat, tapi menyeluruh sampai ke pangkal tangan. Karena kan tangan itu adalah bagian tubuh yang paling sering digigit ya. Saya mengambil contoh tangan, adalah dibebat sampai di pergelangan tangan. Itu mungkin, tapi juga tidak terlalu kencang. Artinya darah tetap mengalir, tapi pelan. Gitu ya, tapi pelan. Kenapa kok kita hambat? Karena kan ya proses bisa itu kan bekerja ketika sudah masuk ke dalam saluran limfatik, gitu ya, saluran limfatik gitu. Jadi ketika memang ototnya bergerak, yang kita cegah adalah supaya otot ini tidak bergerak. Karena kalau otot bergerak, saluran limfatik di atas otot di bawah aliran darah ini bergerak, otomatis kerja bisa akan semakin cepat. Nah, kita cegah hal itu. Nah, itu juga dulu kan orang bilang bahwa pas itu darahnya disedot loh. Bisa ular tidak bekerja pada saluran darah. Gitu. Tidak bekerja pada saluran darah. Bisa baru bekerja ketika memang sampai di saluran limfatik. Gitu. Posisinya di mana? Kita kasih gambarannya. Gambarannya seperti ini, kita kasih slide. Kalau misalkan ada slide-nya, kalau tidak ada slide kita gambarkan dengan flip chart atau memang kita kasih, kalau kita lagi edukasi sambil ngobrol gitu kan. Nah, kita googling, kita kasih lihat handphone, ini loh, limfatik seperti ini. Makanya kok kenapa nggak diberhentikan darahnya tapi dihambat. Kenapa kok kita bidai? Ya, oh ya, sebelum diikat itu kita kasih kayak seperti orang patah, Mas. Kita kasih bahan yang rigid gitu ya, bahan yang kaku, sepanjang pergelangan tangan, kaku, jadi seperti layaknya tangan kita seolah-olah patah. Patah gitu ya? Iya, kayak patah gitu loh. Nah, supaya tangan tuh nggak bergerak gitu, Mas. Tujuannya mengurangi pergerakan tangan ya, atau bagian tubuh yang terkena gigitan. Iya, itu tujuannya adalah mengurangi gerakan otot sih, dimanapun posisi gigitannya gitu. Ya. Makanya namanya tekniknya imobilisasi. Tetap ketika memang sudah diimobilisasi, tetap bawa ke rumah sakit. Gitu. Kalau rumah sakit saat ini tuh sudah cukup baik kok dengan adanya guidance dari WHO ini dan dengan gencarnya Dokter Tri mensosialisasikan hal ini, dan bahkan sudah ada networknya, jadi jaringan gitu ya, jaringan di emergensi rumah sakit bahwa ketika ada kasus snake bite, mereka akan punya tuh grupnya tuh. Nah, ketika di rumah sakit A tidak ada serum anti bisa ularnya, mereka akan menghubungi rumah sakit yang punya, gitu loh. Rumah sakit yang punya. Apakah nanti si pasien dibawa ke rumah sakit yang punya? Bukan si pasien yang dibawa ke rumah sakit yang punya serum anti bisa ular, tapi si serum anti bisa ular lah yang menyampari si pasien. Kan lebih mudah ya, Mas ya. Serum tuh paling ampul tuh kan dikantongi kan bisa ya. Ditaruh itu naik motor, karena kan kalau bawa orang lebih lama. Gitu. Nanti gerak lagi kan? Nanti gerak lagi. Nah, ini yang saat ini masih banyak tuh adalah orangnya yang nyamperin ke rumah sakit yang punya serum. Padahal langkah paling cepat adalah serumnya yang menyamperi si korban. Gitu. Oke, terima kasih sekali Mas. Perbincangannya banyak sekali ilmu yang didapat dalam perbincangan ini. Mungkin terakhir, kira-kira pesan apa Mas dari Aspera sendiri, ini dari Mas April pribadi, untuk teman-teman yang di luar sana, masyarakat, terutama yang menyangkut dengan
pengetahuan mereka tentang reptil, tidak hanya ular. Ya, khususnya ular ya, yang paling umum ya. Boleh, silakan. Ya, yang pertama sesuai dengan jargonnya Aspera bahwa shape our reptile, bahwa semua reptil khususnya ular itu tidak perlu ditakuti. Gitu. Tidak perlu ditakuti, tapi dikagumi. Kenapa kok ular harus dikagumi? Gitu. Yang pertama, ular tuh nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi survive sampai saat ini. Dari zaman mungkin prehistorik gitu ya kan. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi kok bisa hidup? Gitu. Kok bisa makan, kok bisa bergerak? Nah itu kan sebuah hal yang buat kita pribadi secara filosofis itu adalah hebat. Gitu. Jadi ya nggak perlulah takut dengan ular gitu. Yang pertama, ular itu adalah penjaga ekosistem. Coba, kalau seandainya ular ini tidak ada, atau semua orang beranggapan, atau semua orang bertindak ketika ketemu ular dibunuh, ketemu ular dibunuh, otomatis populasi ular menurun. Ketika populasi ular menurun, maka yang meningkat adalah populasi mangsanya, yaitu yang paling banyak adalah tikus. Kita mengenal ketika tikus ini meledak, berapa sih mas korban gigitan ular setiap tahunnya? Kita bandingkan dengan ketika ini tikus ini, kita bandingkan dengan korban karena akibat yang disebabkan oleh tikus. Kurangnya makanan, ya kan? Karena kan ketika tikus meledak, otomatis gudang-gudang makanannya akan rusak dengan tikus. Belum lagi penyakit bawaannya, penyakit zoonosis yang ditularkan oleh tikus. Banyak sekali. Gitu loh. Bahkan dulu di Eropa pun pernah setengah Eropa hilang gara-gara tikus. Wabah pes yang istilahnya Black Death. Ya kan? Setengah Eropa pernah hilang gara-gara tikus. Gitu. Maka kalau semua orang bertindak ketemu ular bunuh, tikus populasi tikus meningkat, pilih mana gitu aja. Jadi nggak perlulah ketemu ular dibunuh, tapi ya cukup hanya diusir aja. Pencegahannya seperti apa? Banyak kita sudah kampanyekan di sosial media kita. Gitu. Lalu yang tadi yang saya ingatkan bahwa ketika bertemu ular, kita tidak perlu harus lagi memikirkan ular itu berbahaya, ular itu berbisa atau tidak berbisa. Gitu. Itu bukan ranahnya masyarakat umum mempelajari bahwa ular ini berbisa karena penampang sisiknya begini. Itu kelamaan, gitu ya. Cukup hanya satu berpikiran bahwa semua ular, baik besar, baik kecil, anggap saja semua ular itu berbahaya. Dan memang berbahaya, bukan anggap saja, gitu loh. Mau berbisa, mau tidak, mau besar, mau kecil, semua ular itu adalah berbahaya. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi Mas. Salam sama-sama. Aspera. Ya selalu. Sama-sama Mas Langgeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.